Selamat malam si netizen, bertemu lagi bersama saya Billy, admin yang kebetulan Cina dalam What's News. Berita niat nggak niat seputar dunia perfilman baik dalam maupun luar negeri yang kami bahas secara santai, tidak aktual, dan sedikit spoiler. Tentunya beberapa menit ke depan kami sudah merangkum berita-berita hangat selama kurang lebih seminggu terakhir, review film, dan tentunya rekomendasi tontonan yang dapat kalian tonton secara legal. Tanpa perlu berlama-lama lagi, ini dia What's News selengkapnya. Setelah sukses menjadi gembel, kali ini Baim Wong menjadi seorang agen dunia. Seorang calo yang diklaim mampu menyelesaikan permasalahan apapun. Sugeng Rauh. Harusnya kamu dari awal cerita sama aku. Kalau orang tua kamu tuh Sunda banget. Nenek saya itu masih sepupu saudara jauhnya Bupati Sunda Kencana. Kabupatennya di mana itu, Pak ya? Lanangan model begini kok diperjuangkan? Ya harusnya kamu juga cerita sama aku kalau orang tua kamu tuh Jawa banget. Bapak Citra ini Baskoro Rajasa Kusumaningrat. Aku terlahir di dunia untuk menemani orang-orang kesusahan. Serai. Bisa nggak urus surat perceraian saya? 1 juta rupiah. Fantastik. Sertifikat tanah sudah jadi. 300.000. Urusan aku udah selesai belum, Cin? KTP. Excellent. Aku sudah 7.000 kasus. Selesai. Permisi. Apa kata Mbak Buyut kalau bapak besanan sama orang Sunda itu? Pokoknya Abah tidak mau punya besan orang Jawa. Ya belum. Sekarang sudah jelas permasalahannya. Perbedaan suku. Sunda. Jawa. Sunda, Jawa, Sunda. Jawa. Cinta itu kalau sudah menikah. Kalau belum menikah ya belum cinta. Very long time no see to ya. Bisa jadi wedding organizer nggak? Itu tadi trailer dari film Agen Dunia, film terbaru Disney Plus original yang bercerita tentang sepasang sejoli yang ingin menikah tapi terhalang oleh suku bangsa mereka sendiri. Jadi di sini bercerita tentang Reza diperankan oleh Onadio Leonardo, itu adalah orang Sunda yang kental. Sedangkan Citra pacarnya diperankan oleh Clara Bernadette, ini adalah seorang putri Jawa yang tulen. Jadi keluarga mereka masing-masing memegang erat kebudayaan dari Jawa dan Sunda. Sunda untuk Reza, Jawa untuk Citra, dan mereka tuh kayak dari kalangan bangsawan di sukunya. Gitu. Tadi ada tuh di trailernya, ini anak dari siapa, Joyo Diningrat, Baskara Diningrat, siapalah itu. Baskoro Rajasa Kusumaningrat. Di Rezanya sendiri tuh keponakan dari patih siapa gitu yang sangat Sunda sekali gitu kan. Saudara jauhnya Bupati Sunda Kencana. Akhirnya mereka berdua meminta bantuan Jamal. Ini diperankan oleh Baim Wong. Ini dia si agen dunia, calo serba bisa yang diklaim bisa melakukan apapun, menyelesaikan masalah apapun. Serai. Asal bayarannya pas. Karena kan dia yang ngasih harga dong. Mau ini nih, oke, kalau ada uangnya saya bisa selesaikan. Wih, calo gitu kan. Fantastik. Dan ini sebenarnya film yang cukup ironis ya, karena kan katanya cinta itu bisa mempersatukan perbedaan. Tapi perbedaan itu selalu yang membuat cinta jadi harus dipisah. Excellent. Tentunya Agen Dunia mulai 5 Februari di Disney Plus Hotstar. Setelah sukses berperan dalam sebuah film biopik Imitation Game, Benedict Cumberbatch nih dipanggil lagi nih buat main film biopik berikutnya. Tentang seorang sales yang terpaksa harus jadi mata-mata untuk mencegah
perang nuklir. Nah, bagaimana keseruannya ada di film The Courier. Sounds like work. No, tell them I'm in my chair. Yes, he's just walked in. This is unexpected. I can't believe I'm actually having lunch with spies. I'm just a salesman. Exactly. You're a civilian, so the KGB won't be watching. It would be a real service to Great Britain. What do you want me to do? I'm here to open a door to the top manufacturers in the West. Will I be putting myself in danger? If this mission was the least bit dangerous, you really are the last man we'd send. Make sure you wear it while you're in Moscow. What does this do? Shoot poison darts? Everyone you meet, assume they're KGB. Every Russian is an eye of the state. You'll just be a courier. Just a career for Russian secrets. From now on, you will be selling one thing. The idea that you are an ordinary businessman and nothing more than an ordinary businessman. The weapons of war must be abolished before they abolish us. I am asking you to stop going to Moscow. I am asking you as your wife. I didn't want you to be involved. What if I get caught? They'd execute me, correct? We can't get him out. If things were the other way around, Penkovsky would abandon you. He would never leave me to die, and I'm not leaving him. I'm volunteering to bring back the best source of Soviet intelligence you got at a time where Russia and America are on the brink of nuclear war. Maybe we're only two people. But this is how things change. Nah, seperti yang udah gue bahas tadi, di sini Benedict Cumberbatch berperan sebagai Greville Wine. Itu adalah seorang sales yang memang terpaksa nih harus jadi mata-mata karena pada saat itu mereka tuh mencoba untuk mencari orang yang nggak ada profil sebagai mata-mata. Karena kan kalau dia jadi mata-mata terus menyusup ke Rusia itu kan kayak, oh dia mata-mata nih. Nah, tapi si Benedict Cumberbatch ini, si Greville Wine ini kan salesman. Nah, salesman kan bukan mata-mata gitu loh. Profilnya salesman. Jadi, direkrut saat itu juga untuk mengambil data-data rahasianya KGB. Nah, itu dia harus ke Rusia, dia harus terbang naik pesawat sebagai seorang salesman. Jadi, penyamarannya dia adalah kehidupan aslinya dia. Nah, jadi dia tuh berusaha untuk bekerja sebagai mata-mata yang baik, mencoba untuk mencari rahasia-rahasia yang ada di Rusia, sekaligus menghentikan kemungkinan adanya perang nuklir. Nah, ini sih secara premis bakal seru banget ya, tapi kita belum tahu nih dia bakal tayangnya kapan. Ini baru trailer pertamanya. Tapi karena Benedict Cumberbatch yang main, kayaknya sih seru. Dan kalau kita lihat dari trailernya, agak lucu juga ya. Karena kan dia ngomongnya jeplak juga. Kamis 28 Januari 2021 menjadi catatan sejarah. Karena ada seseorang berinisial AFP yang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jambi terkait kasus pembajakan film Keluarga Cemara oleh Visinema Pictures. Nah, tentunya ini menjadi berita yang sangat menarik karena selama ini kan kasus pembajakan banyak banget nih di Indonesia. Banyak banget orang yang bilang, ngapain nonton di bioskop? Mending kita nonton bajakannya aja. Toh di situs ini nanti juga bakal ada, tungguin aja bentar. Nah, tapi ini kan salah gitu loh. Karena menurut kami, pembajakan itu tetap pencurian, apapun bentuknya ya. Mau kalian dari Google Drive, mau dari teman. Kalau kalian menikmati sebuah karya yang harusnya kalian mengeluarkan sejumlah uang untuk ngebeli itu karya, tapi kalian nggak beli, itu namanya nyuri. Tetap nyuri itu namanya. Nah, makanya kami sangat mendukung langkah Visinema Pictures dalam memberantas pembajakan.
Jadi CEO dari Visinema Pictures sendiri, Angga Dwi Masa Songko, itu bilang gini nih. Sidang ini mewakili seluruh kreator di Indonesia yang hasil karyanya telah dibajak. Bahwa pembajakan film adalah kejahatan yang tidak bisa ditolerir dan Visinema berkomitmen untuk terus melawan pembajakan IP. Tentunya ya, ini menyebabkan banyak respon dari netizen. Memang kadang tuh gue heran sama netizen-netizen di Indonesia ya. Kan kalian tahu dong kalau nyuri itu salah, tapi kalau masalah pembajakan kenapa kalian tuh kayak agak lebih soft gitu loh. Padahal ini tetap pencurian loh. Bahkan ada beberapa akun yang bilang kayak, ya kalau kalian belum punya uangnya nggak apa-apa lah ngebajak dulu. Yang penting nanti kalau kalian udah punya uangnya, kalian boleh tuh baru beli secara legal. Nggak kayak gitu caranya, Bambang. Itu ya, gue kasih tahu ya, itu lu sama aja kayak bilang sama orang, nggak apa-apa lu bobol ATM aja, kan lu belum punya duitnya. Ntar kalau lu udah punya duit, baru deh tuh lu pakai ATM buat ngambil duit. Kan nggak kayak gitu sistemnya. Ya tentunya kita mendukung sekali apa yang dilakukan oleh Visinema Picture. Kita mendukung pemberantasan pembajakan dan tentunya kami mau kalian semua juga nonton film-film dan acara-acara kesayangan kalian itu secara legal. Kudos to Visinema Picture. Setelah ramai diperbincangkan selama setahun kemarin, akhirnya Justice League Snyder Cut ini akan rilis di HBO Max dan HBO Go. Jadi itu akan rilis pada tanggal 18 Maret 2021. Dan karena ada di HBO Go, berarti kita yang di Indonesia juga bisa nonton nih. Karena kan dari kemarin rame banget tuh, ayo dong keluarin Snyder Cuts kapan, Snyder Cuts kapan. Jadi buat kalian yang nggak tahu, Snyder Cuts itu adalah film Justice League yang sangat sesuai dengan keinginan si directorsnya, yaitu Zack Snyder, yang katanya si Justice League yang rilis itu banyak banget tuh hal yang nggak cocok, yang nggak sejalan sama Snyder punya. Nah, katanya Justice League yang Snyder Cut ini akan jadi film berdurasi 4 jam. Nah, sekarang lu bayangin aja ya, film yang rilis itu kan 2 jam. Kalau Snyder Cut-nya 4 jam, ya iya dong nggak sesuai sama harapan, orang setengahnya hilang, ya kan? Nah, selain itu yang ditunggu-tunggu juga adalah Doraemon Stand By Me 2. Ini akhirnya rilis. Ada tanggal rilisnya di Indonesia, itu tanggal 19 Februari 2021 di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Tentunya ini bercerita melanjutkan Doraemon Stand By Me yang pertama, tapi ini kisahnya tuh mirip-mirip nih kayak yang di komik. Kalau kalian baca komik, itu kan ada pas bagian Nobitanya nikah sama Shizuka, terus dia balik jadi anak kecil dan ngunjungi neneknya. Nah, ini yang dikolasekan jadi satu cerita movie, diambil dari komik-komiknya itu. Nah, tentunya untuk review sendiri kalian bisa langsung ke @watchmanid di Twitter karena kami sudah bahas. Nah, kenapa kami bisa punya bahasannya duluan? Kami udah review duluan, padahal kan filmnya belum rilis di Indonesia. Jangan-jangan Watchman ID membajak? Tentu tidak, karena kami punya admin yang tinggal di Jepang. Dia yang sudah nonton secara legal tentunya. Selain itu juga yang menarik adalah Cloverfield. Nah, ini bakal ada sequelnya lagi, tapi masih early development. Jadi mungkin masih lama lah ya. Kalau kalian nggak tahu Cloverfield, itu tuh film monster yang lumayan seru. Buat beberapa orang yang nonton ya, di Watchmen sendiri ada beberapa yang ngikutin banget Cloverfield. Gua secara pribadi, gue nggak ngikutin Cloverfield karena masih nggak yakin sih. Itu setegang apa sih, kan gue nggak suka nonton film yang tegang-tegang ya. Nah, terus ada juga Sonic Prime. Nah, buat kalian pecinta game Sonic the Hedgehog, ini bakal ada filmnya lagi nih, berjudul Sonic Prime. Nah, kemarin kan bukannya ada ya Sonic the Hedgehog ya, yang Jim Carrey itu. Ya, itu kan movie. Sonic Prime ini akan jadi serial Netflix yang akan hadir tahun 2022. Nah, kemudian ada lagi berita dari MCU Phase 4.
MCU Phase 4 ini kan dibuka di WandaVision nih. Nah, buat kalian yang baru nonton episode 1-2 dari WandaVision terus ngerasa, ini film apaan sih kok kayak gini? Nggak enjoy nontonnya. Saran dari kami adalah tahanin aja sampai at least episode 4. Karena di situ baru akan kebuka semua apa yang terjadi sebenarnya, kenapa dan kenapa. Dan tentunya ini membuka kemungkinan-kemungkinan baru yang akan terjadi di MCU Phase 4. Karena Thor Love and Thunder itu udah kelihatan nih ada leak dari pemainnya lagi syuting. Jadi ada Chris Hemsworth sama Chris Pratt itu udah ada di lokasi syuting nih. Karena kan kita lihat kan terakhir itu si Thor itu ngikut sama Star-Lord CS tuh, ikut ke Guardian of the Galaxy. Jadi kita bisa lihat nih keseruan Thor Love and Thunder ini bakal kayak gimana. Nah, selain itu, Ryan Coogler itu juga menjalani kontrak eksklusif dengan Disney Plus untuk sebuah film series mungkin ya, yang judulnya Wakanda. Nah, berarti kan ini settingnya di Wakanda ada apa aja nih. Nah, makanya line up MCU Phase 4 ini udah mulai bermunculan kembali nih. Jadi buat kalian yang memang ngikutin MCU dan nungguin banget MCU Phase 4 kayak gimana, mulai dari WandaVision dan ikutin aja terus. Ya, untuk sesi review kali ini gue akan mereview film Jun dan Kopi. Ya, ini adalah merupakan film yang bertemakan persahabatan antara manusia dan hewan. Pertama di Indonesia. Nah, terutama filmnya ini membahas soal persahabatan antara manusia dan anjing. Memang di Indonesia sendiri ya, anjing kan lebih banyak yang minjem duit tapi nggak dibalikin daripada yang bisa jadi sahabat dan teman. Nah, tapi kali ini itu anjing-anjingnya itu sangat pintar dan sangat setia kepada teman manusianya. Nah, bercerita tentang sebuah keluarga kecil, ini diperankan oleh Acha dan Ryan Delon. Nah, Acha nih karakternya namanya Aya, dan Ryan Delon nih karakternya namanya Ale. Mereka tuh belum punya anak, tapi mereka punya anjing yang namanya Kopi. Nah, Kopi ini adalah Staffordshire Terrier. Mereka tuh udah punya Kopi mungkin cukup lama gitu ya. Sampai suatu hari, si Aya lagi jalan-jalan, ketemulah dia sama si anjing mongrel warna putih yang dia kasih nama Jun. Akhirnya Jun dibawa masuk nih ke keluarga kecil mereka. Nah, Kopi ini anjing yang pintar, Jun juga anjing yang pintar. Tapi Jun itu nggak suka sama anak-anak karena traumanya dia. Karena kan sering dibuat mainan tuh sama anak-anak, sering digangguin. Nah, dia tuh jadi nggak suka sama anak-anak. Nah, konfliknya muncul ketika akhirnya si Aya ini mau punya anak. Nah, kan si Jun nggak suka anak. Aya mau punya anak. Nah, apa yang terjadi kemudian itu kalian bisa langsung tonton di Jun dan Kopi. Jun dan Kopi sendiri merupakan film keluarga. Jadi filmnya ini untuk ratingnya 7+. Jadi kalian bisa nonton bareng anak kalian, bisa nonton bareng adik, keponakan gitu ya. Kalian bisa nonton Jun dan Kopi ini di Netflix. Dan karena ini film untuk semua umur, tentunya konfliknya tidak mungkin rumit. Tapi tentunya bisa dinikmati oleh semua umur. Dan karena ini film keluarga yang hangat, ini tuh vibe-nya kayak kalau kalian nonton Beethoven atau A Dog's Journey. Nah, yang kayak gitu tuh. Dan karena ini film pertama nih yang ada cast anjingnya, itu kalau kita lihat wawancaranya tuh unik banget gitu loh. Karena si Jun sama Kopi ini kan dua anjing yang berbeda lah ya tentunya. Sedangkan biarpun judulnya Jun dan Kopi, tapi porsinya Jun tuh memang lebih besar di film ini. Lebih sering ditunjukin. Nah, beberapa poin yang menurut gue tuh kayak aneh itu adalah respon dari orang-orang di sekitar Jun sama Kopi. Kayak, kan kita tuh kan bangsa yang tidak begitu familiar ya dengan keberadaan anjing. Kecuali teman-teman kalian itu. Nah, tapi kalau anjing beneran kan agak kurang familiar gitu ya. Di jalanan ketemu anjing gitu kan kayak jarang gitu, lebih banyak kucing. Nah, tapi orang-orang di sekitar itu ngelihat Jun itu bukan yang ih ada anjing takut gitu. Ya ada sih beberapa yang kayak gitu, cuma terasa tidak natural gitu loh. Ketika orang-orang masyarakat sekitar ini ketemu sama Jun dan Kopi.
Nah, sebenarnya Jun dan Kopi itu tontonan ringan tentang persahabatan anjing dan manusia yang hangat dan mengharukan. Tentunya ya, kalau film-film kayak gini tuh suka mengharukan. Dan yang kalian bisa tonton lagi secara legal di Netflix. Seperti biasa, Watch News selalu memberikan rekomendasi-rekomendasi film pilihan yang bisa menemani hari lo. Dan tentunya, semua rekomendasi pilihan ini akan sesuai dengan selera. Apakah lo akan suka atau enggak, itu balik lagi ke selera masing-masing. Yang pertama, gue punya Shizuki Anak Kosan. Shizuki ini sudah cukup terkenal ya, terutama di Indonesia. Dulunya itu komik strip, dan akhirnya jadi film layar lebar. Ada film layar lebarnya. Kemudian sekarang dibuat serial animasinya. Tentunya menceritakan soal Shizuki yang hidup sebagai anak kosan yang cukup relate lah ya sama kita-kita gitu ya, yang mungkin susah makan, akhirnya makan Indomie terus, kemudian susah buat dapetin cewek, jomblo, galau, terus mereka punya teman-teman yang rese, ya gitu-gitulah ya kehidupan anak kosan pada umumnya yang biasanya sih cukup relate. Dan tentunya karena Shizuki ini komik yang absurd, filmnya pun juga cukup absurd, serialnya juga tidak kalah absurd dong tentunya. Karena serialnya ini cukup absurd, pastinya ada jokes-jokes yang kayak, bisa gitu ya? Nah, tapi buat kalian yang suka tontonan-tontonan ringan, absurd, mungkin semacam The Simpsons gitu ya, Shizuki ini bisa jadi pilihan yang tepat untuk kalian. Kemudian, buat kalian pecinta film-film horor. Nah, ini bukan film tontonan bukan gua yang suka, tapi anak-anak di Watchmen ID sendiri juga lumayan suka sama film ini. Film ini berjudul Affliction, sebuah film horor yang digarap oleh Teddy Sue. Ini cukup berbeda dari film horor kebanyakan. Kalau film horor biasanya tuh pakai jump scare, pakai suara-suara serem. Nah, si Affliction ini atau Pulang, ini tuh dia tuh ngebangun ambience. Jadi horornya tuh dari ambience, nggak pakai jump scare, tapi tetap nyeremin. Nah, tentunya di Affliction ini ada dialog-dialog yang nggak aneh. Nah, kalau kalian kan suka nonton film gitu, terutama film Indonesia ya, kok dialognya kayak kaku banget ya, kayak kanebo kering gitu. Nah, itu sebenarnya karena bahasa Indonesia tidak biasa kita dengarkan secara reguler gitu ya, makanya kita kerasa aneh. Nah, tapi untuk Affliction ini bahasanya pakai bahasa yang lebih sehari-hari. Jadi kalian ngerasa ini lebih natural gitu. Dan tentunya DOP-nya cakep banget. Pengambilan gambarnya, shot-shotnya itu cakep banget. Jadi untuk kalian pecinta film horor tapi bosen sama film horor yang isinya jump scare doang, Affliction bisa jadi pilihan yang tepat, bisa kalian nikmati di Netflix. Yang terakhir ada film thriller dari Thailand. Judulnya Blackout. Nah, ini adalah film yang cukup unik menurut gua karena dibilang serial, ya serial sih, karena cuma ada 4 episode, dia bilangnya. Waktu video ini dibuat, itu baru 2 episode nih yang keluar. Tapi pada saat video ini tayang, tentunya, itu udah lengkap. 4 episodenya udah ada semua. Nah, yang menarik adalah, ini tuh ceritanya tentang seseorang yang bangun dalam keadaan habis blackout, habis pingsan gitu. Dia nggak inget apa yang terjadi, dia cuma inget kayaknya tuh gue pernah kesini gitu. Nah, dia mencari tahu di situ tuh ada apa dan apa yang terjadi sambil mencoba mencari jalan keluar. Nah, ini tuh kayak escape room gitu. Jadi dia nyari barang-barang yang bisa ngebuka pintu, yang gitu-gitulah kayak kalau nonton escape room. Uniknya episode 1 sampai 4 ini bukan bukan 1 nyambung ke 2, nyambung ke 3, nyambung ke 4. Tapi 1, 2, 3, dan 4 ini dilihat dari point of view orang yang berbeda. Jadi ada 4 orang di situ, mereka punya 4 point of view yang kalian bisa lihat secara sendiri-sendiri gitu. Episode 1 tentang seorang cewek yang namanya Fai. Episode 2-nya tuh cewek lagi namanya Mew. Yang ketiga itu cowok yang panggilannya A gitu. Sama mungkin yang keempat, ini belum keluar trailernya ya waktu gue bikin. Kemungkinan tentang seorang lagi nih yang namanya Billy juga nih sama kayak gue. Nah, tapi yang menarik adalah dari film ini
dibilang kalian tuh bisa nonton secara bersama-sama. Karena ini tuh nontonnya tuh vertikal gitu kan. Nah, kalian bisa nonton tuh jajarin 4 device bareng-bareng. Kalian bisa nonton secara satu keseluruhan sebagai satu film. Jadi bukan jadi 4 episode, tapi jadi satu film. Dan untuk bisa nonton kayak gitu, di tiap film itu nanti ada timestamp yang bilang kayak 3 jam kayaknya. Jadi 258, 59, 3 pas. Nah, kalau 3 pasnya ini kalian samain semua, nah ini ceritanya bakal bareng nih, berjalan secara bersamaan, simultaneously. Nah, dan kebetulan kemarin tuh gue sempat nyoba nontonnya pakai VR. Nah, kenapa gue nontonnya pakai VR? Karena kan ini point of view-nya kan kita kayak ngikutin dari belakang. Nah, jadi pengambilan gambarnya itu one shot. Jadi kalian kayak ngikutin karakternya kemana, lihat apa. Nah, kalau pakai VR tuh seru banget. Nah, ketika gue pakai VR box, seru sih karena rasanya lebih imersif. Cuman karena dia layarnya vertikal, jadi kayak kerasa kosong di kiri dan kanannya. Bukan yang tipe 360 kayak gitu. Nah, untuk VR-nya sendiri gue nonton pakai VR box dari Soka TV. Nah, Soka TV ini buat yang kemarin ngikutin Twitternya Watchmen, itu kan Mocha baru ngeluarin sebuah music video yang kayak opening anime. Nah, si Soka TV ini bekerja sama dengan Mocha untuk mengeluarkan sebuah pengalaman nonton konser yang baru secara VR, secara virtual reality. Nah, ini kalian bisa dapetin langsung ke soka-tv.com. Kalian cari aja. Ini VR-nya enak banget, VR box-nya. Jadi kalian kayak masukin handphone ke sini gitu. Dimasukin handphone, masuk. Nah, terus kalian tinggal pakai. Dan ini longgar, pas. Bahkan untuk kalian yang, matanya minus kayak gue gitu ya. Pakai kacamata masih nyaman. Tapi nggak pakai kacamata pun di sini ada buat ngejauhin sama mendekin lensanya. Jadi nggak usah pakai kacamata pun tetap nyaman. Dan di dalam paket penjualannya pun kalian akan dapat CD eksklusif In Depth with Mocha. Di sini ada tracklistnya. Nah, buat kalian yang mau menikmati In Depth with Mocha, langsung aja ke soka-tv.com. Nah, itu dia tadi bahasan-bahasan seru yang sudah kami rangkum selama kurang lebih 1 minggu terakhir. Dan tentunya kami sudah memberikan rekomendasi tontonan yang mungkin kalian suka, mungkin kalian enggak. Nah, buat kalian yang nggak suka sama rekomendasi tontonannya, mungkin tidak cocok, kalian boleh langsung komen di bawah, minta rekomendasi ke kami. Misalkan, Min, mau dong rekomendasi film tentang pencurian. Min, mau dong rekomendasi film tentang percintaan. Nah, kalian bisa langsung komen di bawah, nanti kami cariin film-film yang tepat sesuai dengan genre yang kalian mau. Selain itu juga jangan lupa buat like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Biar teman-teman kalian nggak bingung. Aduh, minggu ini mau nonton apa ya? Karena di Watch News ada rekomendasi tontonan yang menarik. Siapa tahu cocok. Tentunya buat kalian yang pengen mendapatkan berita-berita yang lebih aktual tentang dunia perfilman, kalian bisa langsung follow Twitter kami di @watchmanid. Dan di Instagram @officialwatchmanid. Dan tentunya jangan lupa buat dengerin bacotan seru kami seputar dunia perfilman di Watchots, Watchman ID Bacots yang bisa kalian temukan di Spotify. Saya Billy, admin yang kebetulan Cina, undur diri.